datang di Indonesia Punya Nama. Saya Syafira saat ini sedang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat, tepatnya di sebuah resort yang berada di lahan dengan luas kurang lebih 8.000 meter persegi yang juga merupakan kepunyaan dari salah satu atlet ganda putra bulu tangkis nasional Indonesia yang juga merupakan peringkat kedua dunia yang berpasangan dengan Hendra Setiawan. Siapakah dia? Nah, bentar lagi orangnya datang, langsung aja kita temui. Saya mau menyambut beliau di sebelah sini. Yuk! Kita tunggu ya. Legenda bulu tangkis Indonesia yang bakalan saya ajak ngobrol nih sebentar lagi. Ya Allah, rasanya pengen nyebur aja. Waduh, udah sampai dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, aku senang sekali ada di sini, kayak refreshing gitu loh. Mantap banget. Inilah dia ya yang akan saya ajak ngobrol, Muhammad Ahsan. Ini udah berapa lama tempatnya ada nih, King Resort? King Resort pertama kali beli tanah sih tahun 2017. Oh, kurang lebih udah hampir 5 tahunan. Iya, Iya, tapi bangunnya sih nyicil. Wow. Di depan dulu ada uang, mungkin dapat hadiah. Waduh, Nyicil gitu. Gila. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Dan yang paling menarik dari tempat ini adalah karena kan saya tinggal di Jakarta nih. Terus kayak perjalanannya lumayan nih kesini, naik turun. Begitu masuk sini disuguhkan hamparan hijau-hijau. Ada Gunung Salak, pemandangan Jakarta di sebelah sana, gunung dan sebagainya. Ini sering kesini atau memang akhirnya King Resort ini hanya untuk bisnis aja? Emang sering di sini juga, karena mungkin setelah pertandingan di luar negeri kan mungkin capek, mungkin liburannya dibawa ke sini anak-anak. Wah, ini banget nih, top banget nih. Total ada berapa unit sih di sini? Di sini yang buat disewakan ada 3, tapi emang konsepnya bambu ya. Yang pertama kali bangun di sebelah sana, yang depan. Situ. Kedua yang ini, 3 satu lagi yang di sebelah sana. Nah, kalau kita ngelihat dari tempat ini gitu ya, dari King Resort ini di kawasan yang kayaknya menyepi dari keramaian gitu. Ini tuh emang disiapkan untuk pensiun masa depan ketika nanti udah gantung raket atau gimana di sana? Ya, awalnya tadinya sih pengen buat pribadi ya, karena kemarin sempet lihat di villanya yang Piaz Baida juga, bekas mantan pemain bulu tangkis juga. Dia punya villa juga. Oh, di daerah sini? Daerah sini juga, mungkin 15 menit. Jadi sedikit inspirasi, pengen seperti itu. Tapi pas ya mungkin alhamdulillah dapat tanahnya agak gede. Jadi banget sih. Total ada berapa tanah seluruh tanah 8.000 meter. Wow, Masya Allah. Jadi istri mungkin konsepkan ya mungkin nggak ada salahnya buat dimulai dari bisnis. Benar. Mungkin persiapan juga mungkin udah untuk selesai badminton. Selesai badminton, menarik banget. San, ngomong-ngomong tentang karir sebagai pemain bulu tangkis profesional, sebenarnya tadi dibahas di awal bahwa Ahsan sekarang menjadi sparring partner di Platnas gitu, yang justru menjadi panutan untuk pemain-pemain yang junior gitu. Gimana mungkin perasaannya, apa yang ada dalam pikirannya Ahsan, apakah ini menjadi sebuah beban ataukah justru ini menjadi pemicu lebih semangat lagi? Benar. Yang pasti ini sebuah pilihan ya. Jadi emang kita 2019 itu memutuskan untuk profesional. Karena kan biasanya kuota untuk pemberangkatan atlet itu maksimal 4 pasang. Jadi kalau misalkan saya masih ada di sana, jadi kan otomatis 4 jadi 3. Kalau saya mungkin mundurin diri, jadi mungkin bisa naik 1 kayak gitu. Dan ya alhamdulillah kita masih dikasih kepercayaan buat latihan di sana lagi. Dan ya dinikmatin sebenarnya. Gitu ya. Ini adalah sebuah pilihan yang bijaksana sebetulnya dari Ahsan. Kalau kita melihatnya dari sebuah perspektif yang positif gitu ya, bahwa Ahsan memilih untuk menjadi sparring partner justru untuk memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda, pemain-pemain junior untuk bisa melangkah
menjejaki kakinya di kancah internasional gitu ya. Benar. Itu jadi salah satu hal yang menarik sekali. Wah, ini emang tempatnya menyenangkan dan menggoda sekali kolam renangnya, apalagi di sini sinar mataharinya lagi bagus sekali gitu ya. Oh, tapi kayaknya nggak mungkin kalau saya berenang. Gimana kalau kita ke lapangan bulu tangkis aja? Boleh banget, Sesuai boleh. dengan profesinya Muhammad Hasan. Silakan. Oke? Oke. Kita ke sebelah sana, yuk. Kalau pemain atau teman-teman dari Pelatnas suka jalan-jalan ke sini nggak? Kemarin tunggal putra. Oh nah, gitu. Kumpul semua di sini. Wah, seru. Ganda putri. Oh gitu. Kebetulan ganda putra belum. Iya, Mungkin iya, belum iya. ketemu waktu. San, ngomong-ngomong tentang karir profesional sebagai pemain atau atlet bulu tangkis yang sekarang memilih menjadi seorang sparring partner gitu, dan masih tangguh, bahkan prestasi mungkin hampir semua sudah diraih, hanya medali Olimpiade. Hanya Olimpiade. Nah, seperti apa perjalanannya Ahsan dalam menjaga, terus juga mendapatkan berbagai macam prestasi tersebut? Apa momen yang mungkin paling berat deh gitu sepanjang karir? Ya, yang pasti dari awal dulu ya. Dari awal mungkin cita-cita semua kan orang pasti pengen masuk Pelatnas. Dan dari situ kemarin banyak juga belajar dari senior-senior dulu kan, mungkin ada yang jadi, ada yang enggak. Iya. Jadi kita tinggal pilih. Iya. Jadi saya juga punya cita-cita, saya selesai dari Pelatnas ini nggak mau ada penyesalan. Jadi saya mau berusaha, walaupun saya misalkan suatu saat nanti gagal, saya udah maksimal. Iya, iya, Tapi iya. alhamdulillah berjalan waktu, kita berusaha disiplin segala macam, akhirnya bisa apa yang kita Alhamdulillah. capai. Ada jalannya, Ada jalan gitu ya, semua. dimudahkan. Nah, ngomong-ngomong tentang perjalanan karirnya Ahsan nih di bulu tangkis, ini menarik sekali loh, sahabat Indonesia punya nama. Kalau Anda mengikuti bahwa Ahsan ini dari usia 5 tahun bahkan, ya. 6 tahun. 6 tahun sudah bergabung. Masih klub. awal-awal sih, mungkin Awal. lupa sih. Masih di Palembang. Masih di Palembang. 6 atau 7 tahun udah mulai bergabung di klub. Di klub, tapi klub. terus akhirnya nggak mulus begitu saja karena klubnya memutuskan untuk vakum ya. Vakum, tapi akhirnya Ahsan lanjut lagi pindah ke Jakarta, Pindah ke Jakarta. ikut kayak semacam seleksi ya, Seleksi. sampai akhirnya masuk di Ragunan. Ragunan ya, kita Ragunan. seleksi dulu, mungkin ya itulah kayak kita merantau lah, ke hijrah seperti segala macam. Kalau bulu tangkis emang kiblatnya di Jawa ya, Iya, jadi iya. emang kita sehebat-hebat pun ya, ini pengalaman pribadi, sehebat-hebat pun kita di daerah, kembali ke Pulau Jawa kita mungkin ya kadang-kadang udah kalah mental, kalah apa Iya. segala macam. Soalnya emang atlet di Pulau Jawa ini tangguh-tangguh semua, jadi emang mereka seperti klub-klub besar semua tuh Iya, iya. emang ada di Jawa. Ada semua. di Jawa, sampai akhirnya bergabung bersama dengan PB Jarum PB Jarum. dan akhirnya bergabung bersama dengan Pelatnas. Nah, menariknya adalah dulu padahal awal-awal Ahsan tuh fokusnya menjadi pemain tunggal putra ya. Tapi akhirnya karena beliau adalah seorang yang nurut sekali sama pelatih. Bener ya, San? Alhamdulillah memang membuahkan hasil ya. Walaupun sempat ada pergantian dari Bona. Iya. Bersama Bona ada sempat menjuarai beberapa turnamen, tapi akhirnya ada satu dan lain hal. Sekarang bersama dengan Hendra, bersama dengan Hendra. Itu gimana ceritanya, San? Ya, waktu dari awal masuk Pelatnas sudah sama Bona ya. Iya. Waktu itu memang kita berjuang dari awal, Dari mungkin awal. dari masuk Pelatnas dan berjalannya waktu kan mungkin kita terakhir tuh di Olimpiade 2012. Iya. Di situ emang mungkin pelatih juga ngelihat Iya. nanti itu salah satu dari pelatih juga sih yang memasangkan. Akhirnya mungkin Ko Hendra juga lagi waktu itu pisah juga sama almarhum Markis Kido dan dia putuskan kembali lagi dan akhirnya pelatih pasangin nama saya. Wow, berarti kan kayak ketemu junior dan senior nih pada Benar. waktu itu. Gimana waktu itu mentalnya, apalagi sebagai yang bukan berasal dari klub Jawa, walaupun sudah bergabung dengan PB Jarum ya, Iya. gitu. Tapi tiba-tiba terus akhirnya di Pelatnas, memang perjalanan sudah dilewati, dipasangkan dengan Hendra. Ada gimana tuh penyesuaiannya? Pastinya ya tegang, beban itu pasti ada. Karena
saya merasa saya belum apa-apa. Ko Hendra udah juara Olimpiade, Iya. udah juara dunia. Kita udah lihat Jomplang, mereka. silakan jomplang. Itu kan mental kan kadang-kadang tuh suka aduh gitu. Tapi saya punya keyakinan juga, selama saya mau bekerja keras, selama saya mau berusaha, pasti bisa. Dan Ko Hendra juga membimbing seperti itu. Dia kasih masukan, dia mungkin kan tipe saya mungkin yang berapi-api, Gejolak aula muda. Ko Hendra kan kalem ya, Iya, jadi iya. balance seperti Iya, itu. iya. Wow, sudah makanya akhirnya mungkin kita kenal sekarang The Daddies gitu. Karena ada bapak-bapak. Awal mulanya sadarnya dari mana tuh? San, Dari disebut penggemar. The Daddies gitu. Apa sih gitu? Istri saya pernah cerita, waktu dia nonton di Istora, Heeh. ada supporter bilang, "Come on ladies," katanya. Kok ladies? Oh ladies, salah mungkin ya. Bukan ladies, saya bilang koreksi, mungkin daddies karena mungkin udah bapak-bapak kayak gitu. Oh iya mungkin juga kayak gitu, dan akhirnya kan banyak dari fans lah gitu, manggil daddies mungkin karena udah bapak-bapak, udah punya anak, sama-sama. Iya, udah gitu, berkeluarga nih gitu berkeluarga. ya. Masuk nih segmen. Masuk segmen untuk di mana The Daddies gitu ya. Iya, Ya ya, keterusan. ampun, ini menarik banget. Terus juga kita lihat permainan dari Ahsan dan juga Hendra ini juga kemarin waktu di Olimpiade gitu ya, walaupun Olimpiade. tidak berhasil, tapi manis sekali Alhamdulillah. perjuangannya. Bisa ceritain San pada Ya. waktu itu. Apalagi di tengah pandemi kan. Pastinya dari mau berangkat aja udah penuh lika-liku ya. Tuh, gimana San? Sempet positif Ko Hendra. Mm-mm. Jadi dia negatif itu 2 hari sebelum pemutusan ini mau berangkat apa enggak. Mm-mm. Mm-mm. Jadi mungkin juga kita injury time banget tuh ya. mau diganti apa enggak ini. Aduh, Dan itu 2 aku minggu ikut merinding. 2 minggu udah nggak latihan kan di ini ya, nggak tahu kan namanya juga kan nggak ada yang mau sakit lah, mungkin Iya, ada iya, musibah. betul. Alhamdulillah pas hari terakhir tes itu negatif. Tapi baru latihan 1 hari gitu. Akhirnya ya udah pelan-pelan aja gitu berusaha. Dan alhamdulillah juga kita bisa baik, cukup baik di awal-awal, betul, mungkin pas betul. akhirnya ya emang Iya, iya, iya. Emang- Ada situasi hal emang yang nggak bisa kita kendalikan ya. Saya udah berusaha, tapi memang ya udah mau gimana. Walaupun sekarang juga peringkat 2 dunia juga sih. yang penting udah maksimal. Itu udah dia. berusaha, ikhtiar, berdoa, Betul. maksimal. Hasilnya ya Outputnya udah terserah aja. Toh juga masyarakat dan dunia melihat seperti apa kualitas dari seorang Muhammad Ahsan yang mungkin sudah mengikuti nih dari PB Jarum dan sebagainya. Dan kalau sekarang kan berarti kalau untuk ikut pertandingan di luar negeri atau segala macam itu kan biaya sendiri ya, San? Benar. Nah itu gimana sih, San? Apakah nggak jadi beban? Maksudnya udah beban latihan, ada target pastinya, dan juga biaya yang harus dipikirkan. Dan itu emang kita udah pilihan ya. Kita memutuskan untuk jadi profesional, mungkin jadi sparring, pasti kita udah memikirkan masalah pertandingan akan kita bayar sendiri. Ya. Dan alhamdulillah kita ada sponsor untuk membiayain pertandingan itu. Wah, salah satu jalan yang dibuka Salah satu lagi jalan. tuh. Iya, alhamdulillah Menarik ada ya. jalan. Kalau dari tadi saya perhatiin gitu ya, Ahsan begitu masuk, begitu bercerita gitu. Orang yang penuh dengan penerimaan. Emang gitu, San? Ya berusaha dulu, apapun hasilnya Diterima aja. Iya. Jadi mungkin karena let go gitu ya, San ya. Jadi kayak ya udah dijalanin aja, berusaha semaksimal mungkin. Tapi Benar, benar. secara orang mungkin ngeliatnya, waduh, ini jalan nih progresif gitu. Emang gitu, San? Iya. Di rumah juga gitu. Ya di rumah ya begitu juga. Tapi kan kalau di rumah kan banyak main aja sama anak-anak. Jadi emang nggak terlalu mikirin gimana-gimana. Iya, iya, iya. Kalau ini ngomongin soal keluarga seru nih. Tapi kita sebelum ngobrol sama keluarga, ini kayaknya udah mulai teduh, kita pindah lagi. Boleh. Kita keliling. Kita keliling Gede lagi. nih, 8.500 meter. Enggak. Ya nggak dikelilingin segitu banyak ya. Pokoknya kita lihat semuanya gitu. Siapa tahu aja nih sahabat Indonesia punya nama kepikiran untuk liburan, kesini aja. Boleh, Ya nggak? boleh, boleh. Ayo, kita kemana lagi nih, San? Ke sana. Waduh, ini nih momen of truth. Oh, di sini sering kayak berdiri duduk. Sore duduk-duduk sama Duduk di sini. anak-anak ya. Biasanya ngapain kalau sama keluarga sama anak-anak? San? Duduk-duduk aja. Santai, bengong. Nyemil-nyemil.
Ya ini emang cerita-cerita. cerita-cerita. Ini tempat tuh emang nggak usah banyak kegiatan. Bener. Ya, emang udah dinikmati momennya, kebersamaan, quality time istilahnya gitu ya. Ini yang lucu adalah dari tadi saya memperhatikan bahwa Ahsan ada panggilannya Babah. Apa sih itu? Itu awal mula dari anak perempuan yang pertama ya. Mungkin mau manggil ayah masih kecil, Babah gitu. Mungkin ya belum pasti gitu. Jadi sama anak dipanggil Babah. Akhirnya keterusan. Udah Babah. Udah manggil Babah akhirnya. Sampai sekarang. Dan sampai semua jadinya manggil Babah. Ngomong-ngomong soal keluarga San gitu. Apa namanya, Ahsan ini putra putrinya jumlahnya 3 ya. 3 dan relatif masih kecil bahkan yang paling kecil masih berusia 1 tahun. Nah, kan Ahsan sering pertandingan keluar kota, pokoknya bepergian lah gitu. Anak-anak ataupun istri sempat ada yang keberatan nggak atau komplain atau gimana? Alhamdulillah sejauh ini sih enggak sih. Kan mungkin udah tahu pekerjaannya begini. Atlet ya. Mungkin anak mungkin sekarang yang gede suka nanyain berapa lama, 1 minggu apa 2 minggu. Kan pernah kan bisa 1 bulan pernah juga, sampai 2 bulan juga pernah kan. Gitu. Sekarang 1 minggu nggak apa-apa gitu masih ini. Sebulan kok lama banget baru menanya. Iya. Nah, gimana menjaga komunikasi sama istri, sama anak-anak juga gitu. Pasti kan istri juga butuh peran suami dan ayah gitu. Ya yang pasti tergantung dari orang masing-masing ya. Mungkin ada yang nggak mau pegang handphone sama sekali. Kalau saya sih ya pegang aja. Tetap mau bertanding, kadang telepon dulu atau video call dulu sama anak, telepon orang tua, gitu. Tetap ya, normal aja. Nggak ada, justru malah kalau terlalu ini nggak boleh, itu nggak boleh, malah pusing sendiri nanti. Jadi ada satu testimoni dari salah satu pebulu tangkis juga, mungkin juniornya Ahsan nih, dia bilang dia juga mengikuti pola latihan dari seorang Ahsan gitu. Pram. Jadi Pram bilang bentuk latihannya Pram tuh walaupun latihan di Pelatnas baru mulai jam 8 pagi gitu ya, tapi dia sudah bangun dari pagi jam 5 ibadah dan sebagainya, tapi langsung latihan. Jadi mendahului teman-teman yang lain. Ahsan gitu juga, San? Dulu ya seperti itu. Karena buat mengejar senior, kalau kita latihan bareng nggak akan kekejar. Kita latihan sama, mereka juga sama. Jadi ya begini terus. Iya. Kalau kita harus cari waktu, cari yang harus lebih dari mereka. Dari mana wisdom itu muncul? Emang dari diri sendiri sih. Mungkin juga kan banyak juga contoh-contoh senior-senior dulu juga kan mereka yang nggak latihan nggak hanya cuma program. Jadi setelah program mereka nambah lagi. Dan itu kalau kita nggak ngikutin yang senior seperti itu, kita biasa aja ya nggak akan nyusul, malah ketinggalan. Betul. Dan kita 10 ya kita harus lebih 12. Benar. Walaupun sempat ada momen yang lumayan berat ya San, ketika berpisah. Iya. Dan akhirnya mempengaruhi permainan juga pada waktu itu atau gimana? Iya, waktu itu habis Olimpiade ya, mungkin Ko Hendra mutusin buat keluar. Mungkin itu juga salah satu momen juga kan, mungkin buat Ko Hendra, buat saya juga kan. Kita dari atas drop. Dan itu drop bukan secara mental, secara permainan pun sama. Nah, saya ngerasa juga permainan kok menurun jauh gitu. Dari mungkin sparring yang biasanya kita di lapangan menang, sekarang kita yang jadi kayak seperti keteteran. Dan mau nggak mau emang harus ngejar lagi. Udah lupain yang lama seperti itu. Lupain kita bahwa kita udah pernah juara. Kita mulai dari nol lagi. Kita harus ngejar lagi. Jadi ya alhamdulillah pelan-pelan dengan partner baru. Waktu itu sama Rian juga kan bisa tembus ke final World Champion. Dan mungkin karena ada Ko Hendra balik lagi. Apa rasanya kalau ketika Hendra memutuskan untuk break gitu ya, berhenti, kan drop, aduh gitu, mempengaruhi. Ternyata mempengaruhi, nggak bisa dipungkiri gitu kan. Karena kalau kita lihat pertandingan pasti hubungannya sama hasil gitu, outputnya ada gitu. Ketika akhirnya balik lagi, apa rasanya? Ya yang pasti gemes nggak? Balik lagi tahu gitu jangan keluar gitu. Ada setruman baru lagi. Yang lama kan udah kelamaan kan jadi biasa aja. Selesai. Mungkin baru lagi walaupun ya serumnya nggak hebat-hebat banget ya. Adalah sedikit serumnya. Semangat lagi. Dan sebenarnya juga kita kan ekspektasi nggak terlalu banyak ya. Mungkin kita kan juga udah merasa ya kita udah di umur yang di olahraga tuh udah kalau udah senior ibaratnya ya. Tapi ya kita jalanin dengan ini. Tapi alhamdulillah
ya di luar dugaan. Dan akhirnya bisa di 2019 lagi bisa juara lagi. Itu Emang udah nggak bisa dipisahin udah kayaknya nih. emang juga nggak bisa Udah deh, gitu ya. nggak bisa pikirin juga kok bisa begini lagi kayak gitu. Udahlah, Di luar dugaan. jadi pelajaran aja, udahlah gitu ya. Dijalanin aja dulu gitu. Udah nggak usah keluar-keluar lagi, udah pasangan aja udah gitu ya. Tapi San, ya. tetap kita punya komitmen. Benar. Jadi kita walaupun kita memutuskan buat profesional, tapi ya kita nggak mau terlalu ketinggalan. Tetap latihan pun tetap semangat, Iya. profesional. Betul. Jadi kita punya tanggung jawab dari sponsor, tanggung Iya. jawab juga kan. Kita kan juga dilihat di Iya. sana buat adik-adik kita. Betul, Kalau kita betul. ya cuma asal-asalan kan nanti kan emang Akhirnya yang berpengaruh lain juga mempengaruhi ya. Hubungan sama Hendra sendiri gimana San? Di luar lapangan? Maksudnya sedekat itukah kalian? Kita sih ya deket, tapi emang nggak yang selalu apa ya mau pergi bareng-bareng. Mungkin ada momen-momen tertentu mungkin kita bareng satu keluarga seperti itu. Tetap kalau misalkan ada apa tentang pertandingan tentang apa ya kita komunikasi jalan lancar. Suka gosip bareng nggak sih? Kalau di kamar ya kadang-kadang. Apa sih biasanya kalau digosipin di luar yang serius-serius nih, nggak ngomongin strategi gitu? Ya mungkin Apa biasanya? bercandaan dan berita aja. Ini ada apa nih berita hari ini seperti itu sih. Emang nggak yang Hendra kan tipenya pendiam. Oh gitu. Jadi emang harus dimulai. Iya 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 Harus iya. dimulai Iya. kadang di kamar. Iya, jadi emang saling apa ya? Saling melengkapi. Bener. Kalau antar kedua keluarga berarti saling kenal. Istri kayaknya lebih dekat. Lebih dekat sama istrinya ya. keluarganya. Iya, karena tadi saya sempat nanya sama Hasan kalau pertandingan anak-anak ikut nggak, seru, happy nggak? Terus Hasan bilang happy banget karena kan anak-anaknya Hendra juga main rame Iya, dan benar. sebagainya, jadi seru gitu. Emang Benar. selalu kalau lagi pertandingan anak-anak keluarga dibawa? Iya kalau untuk yang di Memungkinkan Indonesia ya. Mm-mm. Kemarin juga di Bali juga semua ikut. Kemarin biasanya di Indonesia semua. Ya udah kalau udah ngumpul udah mereka aja yang heboh kita yang ayo di. Tapi udah ngerti belum sih San bahwa ayah mereka adalah juara peringkat dunia kedua gitu, atau saya nih Muhammad Hasan loh gitu? Mungkin yang gede udah mulai ngerti ya. Kan udah dari umur dari kecil udah dibawa ke Istora. Iya. Dari masih digendong. Oh. Sekarang udah mulai ngerti nonton misalkan nggak ada di sini nonton di TV nih bapaknya mau main, kadang-kadang kalah juga sedih kayak gitu, Oh. tegang juga sampai Iya. lompat-lompat gitu udah ngerti. Wah, ini menarik banget ya kalau ngomongin sisi lain dari seorang atlet, karena kadang kita sebagai masyarakat hanya melihat pertandingan sebatas permainan gitu ya. Dan hasil. Dan hasil. Kita cuma taunya menang, kalah, skor dan sebagainya, tanpa kita tahu atau bahkan mau tahu sebenarnya atlet ini juga mereka adalah manusia biasa yang punya peran macem-macem. Bener. Sebagai suami, sebagai seorang ayah. Ada nggak anak-anak yang mungkin salah satu di antara mereka pengen jadi atlet juga, atau udah mulai menunjukkan ketertarikannya di dunia olahraga? Sebenarnya ada. Oh. Yang pertama, yang kedua dia yang kakak kan ditanya mau dia main bulu tangkis. Oh gitu. Tapi lagi pandemi ini kan susah ya. agak susah. Akhirnya latihan sendiri. Yang cowok mau tanya main bulu tangkis atau basket? Maunya basket. Karena Udah basket. istri juga dulunya basket gitu ya. Tapi sekarang kemarin mau main bulu tangkis aja. Ya udah, main aja semua. Lalu dipilih aja. Jadi Tapi ya itu menarik. terhambatnya karena pandemi. Pandemi. Kemarin sempet udah ikut les basket. Sekarang pandemi tutup lagi. Iya. Mau datang harus swab lagi ya. Jadi itu ya udah nanti dulu aja. San, kita tahu Hasan udah bermain sudah cukup lama gitu, dan sekarang banyak sekali junior-junior atlet yang banyak menjadikan role model gitu. Hasan mulai mungkin dari kebiasaan hariannya, dari sikap dan sebagainya, dan juga dari permainan gitu. Seperti apa Hasan melihat para atlet-atlet muda ini? Saya rasa sekarang junior-junior udah cukup baik ya. Saya lihat juga sebelum kita latihan mereka juga udah mulai. Dan itu emang menurut saya sih wajib. Mereka junior memang harus lebih. Jadi sejauh ini kan mungkin dari ganda putra pun udah regenerasi ini cukup baik. Iya. Sekarang udah ada beberapa pasang, udah mulai menanjak karena kan sekarang mungkin mereka terhambat karena pandemi. Betul. Jadi memang kemarin sempat pertandingan enggak jadi pertandingan. Jadi sejauh ini sih mereka udah cukup baik ya. Nah, untuk ke depan targetnya San gimana? Targetnya ya sekarang mungkin yang terdekat dulu aja ya. Mungkin All England sekarang sih penting jangan cedera aja. All England tuh kapan? Bulan Maret. Oh, bulan nggak lama lagi ya? Kalau nggak batal. Kalau nggak ada perubahan dan perubahan, sebagainya. iya. Oh, oke. Yang dijaga sekarang yang penting nggak cedera.
sehat, cedera, main bagus lah di iya. Tuh ya kan, udah pokoknya main aja Tapi kita gitu. tetap punya tanggung jawab. Nah, bener, tanggung jawabnya itu dan pembuktiannya di lapangan. Di lapangan Itu juga. dia. Jadi bukan sesuatu hal yang mungkin terlalu banyak diproyeksikan gitu, tapi diaksikan saja. Gitu mungkin ya. Mungkin berbeda ya cara pandang. Mungkin dulu Beda-beda. saya masih muda ya harus. Gejolak kaula muda sama generasi saat ini gitu. Ya, mungkin ya gitu. Iya, ya. Tapi ada gini, dari sebelum pandemi, terus kita mengalami pandemi, ini banyak banget orang yang berubah kan, San. Dari mulai perspektif, dari mulai menjalani hidup dan sebagainya. Mempengaruhi juga nggak sih, San, dalam ya menjadi seorang atlet dan permainan dan sebagainya? Ya, Melihatnya. pasti ada ya, karena kita sempat 1 tahun nggak main ya. Jadi emang Itu berat latihan banget ya. bedanya ya kita latihan itu buat pertandingan. Iya. Jadi kita seperti kita persiapan tapi nggak ada pertandingan. Jadi ya udah nggak ada misi, nggak ada target seperti itu. Dan pas mulai main lagi itu kan kebiasaan yang dulu kebanyakan agak lupa. Ini biasanya 1 jam sebelum persiapan itu ngapain dulu ya. Ini apa aja yang dibawa nih harus diingat-ingat dulu. Tapi itu kan cepat lagi nanti ingat Adaptasi lagi. lagi. Kalau pesan untuk atlet-atlet muda nih, San, silakan. Ya yang pasti harus semangat, bekerja keras, dan kalau kalah pun jangan putus asa gitu. Dan jangan lupa berdoa. Aduh, terima kasih banyak, San. Bener ya, kalau kalah jangan putus asa. Karena kalau dalam permainan ada menang ada kalah. Nggak mungkin dua-duanya menang, nggak mungkin dua-duanya kalah. Ya, Kadang-kadang kalah terus. Kadang kalah Itu terus. tetap semangat. Tetap semangat aja. Pasti gitu ada. Ya. Dulu saya pernah ingat kata ibu saya, waktu saya masih sering kalah gitu. Tetap berusaha, satu saat pasti ada jalan. Dan sekarang nggak kalah terus, menang terus. Tetap ada kalah juga. Tapi alhamdulillah Jadi banyakan kalah atau banyakan menang? ya seimbang lah. Banyakan seimbang aja. Itu kayaknya esensinya ya, San, ya. Esensinya, Semuanya harus serba seimbang. Walaupun pelan. Peringkat 2 dunia, asik. Dan yang pastinya terima kasih banyak, San, sudah Sama-sama. meluangkan waktunya hari ini. Dan kami semuanya, sahabat Indonesia punya nama, dibawa ke sini, tempat yang indah sekali. Bisa break sejenak dari kesibukan mungkin yang saya tinggal di Jakarta, teman-teman juga gitu ya, ada di kesibukan lalu lalang metropolitan. Kapan-kapan Kita gini? lihat, iya insya Allah ya, Insya bawa Allah. keluarga. Bawa keluarga. Dan menyenangkan sekali. Dan yang pastinya apa yang tadi kita obrolin benar-benar jadi semangat baru buat sahabat Indonesia punya nama, perspektif baru juga, bahwa kita bisa lihat gitu bahwa seorang atlet juga punya semangat yang kadang naik, kadang turun, tapi yang paling penting adalah konsistensi. Dan yang pasti kita juga punya kekuatan lain yang bisa kita kita andalkan, yaitu doa. Tadi salah satu wisdom yang disampaikan sama Ahsan itu jadi semangat buat kita semuanya. Tetap semangat, tetap positif, dan yang pastinya kita dukung bulu tangkis Indonesia. Saya Syafira dan juga Muhammad Ahsan. Babah pamit undur diri dulu, dan jangan lupa untuk tetap saksikan Indonesia punya nama dengan tokoh-tokoh bulu tangkis nasional lainnya. Dah.